Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dimanapun saja berada, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Al-Fakir Muhammad Jajir Zaibuddin Baskara. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang masalah dunia pesantren, sedikit bincang-bincang buat para santri dimanapun saja berada. Dan pada hal ini yang akan dibahas adalah masalah tentang santri kurang biaya. Mana ceritanya? Saya akan ceritakan kenapa santri itu kurang biaya. Pertama, karena memang faktor dari orang tuanya yang tidak mampu, tetapi si santri tersebut ingin melanjutkan pondok pesantrennya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia mondok di ibtidah di kampungnya sendiri, kemudian dia ingin mondok ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih jauh pondokannya, namun dia tidak punya biaya, kemudian dari orang tuanya tidak punya biaya juga. Kadang orang tuanya juga ada yang mau usahain dan ada orang tua yang nggak mau usahain. Maka pada hal ini saya akan membahas hal tersebut. Jelas itu perkara semua hal tersebut sudah saya alami. Saya punya cerita. Alhamdulillah Al-Fakir mondok tahun kurang lebih, bukan sombong, bukan takabur, tapi ini tahadusan bini'am buat para ikhwan. Al-Fakir dulu mondok pada tahun 2004. Di pertama Al-Fakir mondok itu di Kampung Cileget, Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian pada tahun 2007 kalau nggak salah, Al-Fakir mondok pindah ke Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah di Kampung Cikarang, Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian pindah lagi, mondok di Pondok Pesantren Al-Hasimiyah pada 2008 sampai ke 2012. Nah, saya akan ceritakan dari mulai awal mondok tahun 2004 sampai 2008 sampai 2007 lah. Itu Al-Fakir masih dibiayai oleh orang tua, walaupun nggak banyak, setidaknya udah dikirimin. Itu waktu dulu, waktu zaman Al-Fakir dikasih uang saku 1 minggu Rp3.000. Nah, pada waktu tersebut, karena memang pribadi saya adalah orang yang sedikit nakal di kobongnya, orang tua nggak mau ngebiayain di pondok pesantren karena nakal. Singkat cerita, 2008 saya mondok di Pondok Pesantren Al-Hasimiyah karena orang tua itu udah pindah ke Cisoka pada waktu tersebut. Dulu sih di Sajra, kemudian pindah ke Cisoka. Itu Al-Fakir suruh berangkat sendiri. Itu alhamdulillah, walaupun orang tua nggak menitipkan pribadi saya ke pondok pesantren, tapi pribadi saya alhamdulillah dengan tekad kuat pada tahun 2008 berangkat sendiri. Dengan kepala yang sudah dibotakin, karena memang nakal di pondok pesantren sebelumnya, dibotakin sama orang tua, suruh berangkat sendiri ke Pondok Pesantren Al-Hasimiyah tanpa bawa uang, tanpa bawa bekal. Pada umuran waktu tersebut, kira-kira umur pribadi saya itu kurang lebih 12 tahun. Pada waktu 2008 itu. Kemudian, setelah itu, pada tahun tersebut, seiring berjalannya waktu, karena memang mondoknya dekat rumah, mungkin tidak pernah ya dikasih uang selama mondok di situ. Kalau pulang makan, pulang makan, pulang makan. Jadi tiap makan pulang gitu kan, jarang ngelewati kobong, terus berangkat lagi ke kobong. Itu kalau pengen uang mungkin tidak diperkirakan 1 minggu atau 1 bulan, mungkin 1 tahun sekali kali dikasihnya dulu. Setelah pribadi saya keluar dari Pondok Pesantren Al-Hasimiyah, pindah ke Pondok Pesantren Pasanggerahan tuh, bisa disebut Pasanggerahan atau Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah. Dulu sih Pasanggerahan, sekarang masuk ke Cisoka Sukajami. Dulu kan masih Kecamatan Cisoka tuh Pasanggerahan, sekarang kan udah masuk Solear, ganti kebelah jadi Sukajami. Nah, Sukajami tersebut masuk ke Cisoka. Nah, Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah itu sekarang udah termasyhur Pasanggerahan, padahal sekarang udah terbelah menjadi Kampung Sukajami masuk ke Cisoka, desanya Desa Sukatani. Nah, dari situ mulai orang tua membiayai saya pribadi pada waktu saya mondok di Pasanggerahan tersebut. Alhamdulillah, dibiayai oleh orang tua. Selama kurang lebih pada masuk tahun berarti 2008 mulai mondok di Al-Hasimiyah, 2012 keluar dengan izin guru, kemudian alhamdulillah orang tua juga dapat berpartisipasi.
atas hal pondok pesantren tersebut, walaupun awalnya enggak sedikit berpartisipasi gitu kan. 2012 tersebut keluar, alhamdulillah orang tua berpartisipasi dalam hal tersebut waktu keluaran di pondok pesantren Al-Hasimiyah tahun 2012. Kemudian mondok di Pasangkaran, alhamdulillah karena dengan tekad saya yang kuat mondok, biayanya itu enggak minta, saya sedikasihnya aja gitu sama orang tua, tapi tekad saya kuat di biaya itu pada tahun 2012 sambil sekolah di STM Gema Bangsa dulu. Waktu zaman saya itu udah pertama SMK di Gema Bangsa 2012 sampai kurang lebih tahun 2015. Dari mulai 2012 saya dibiayai orang tua sampai 2015. Nah, 2015 tersebut saya nggak minta sama orang tua, sehingga saya berkata, Pak, Abah, ibu si Abah ya, Bah, Oboy kan, biasa sebut Oboy kan, tapi nama asli Jajab Saifuddin Baskara. Suka disebut di kampung itu Oboy aja gitu kan. Bah, Oboy, alhamdulillah sekolah nggak lulus. Aina mah doakeun Oboy moal minta duit di Abah. Abdi, Oboy mah arek fokus bari bisnis, bari masantren, rek bari kuliah. Namanya juga orang tua ya, terkadang kontroversi juga sama saya. Dia belum mampu dia ngebiayaan awak sorangan legek. Pada waktu tersebut pada umuran 17 jalan 18 lah, lulus SMA saya 17 jalan 18. Dan pada waktu tersebut pribadi saya langsung tuh, intinya singkat cerita aja ya, panjang soal ceritanya, saya langsung masuk ke pasar. Di pasar Cikupah tepatnya. Saya di situ pertama masuk ke Cikupah, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang kenal juga, cuman denger-dengar dari teman doang. Cikupah katanya, ke Cikupah aja kata teman-teman tuh, soalnya di Cikupah itu kan tempat orang-orang yang sekiranya bukan anak kecil, orang-orang dewasa juga banyak yang kuli-kuli panggulnya. Kalau di Cisoka kan di daerah lain kan kebanyakan anak-anak di bawah umur 15 tahun, tapi kalau di Cikupah itu umuran-umuran yang udah dewasa, udah punya istri juga banyak yang kuli panggul di situ. Ya udah saya masuk ke Cikupah aja kan. Kurang lebih singkat cerita, saya belajar di situ itu sambil praktek. Saya kuliah jurusan ekonomi manajemen, kemudian saya praktek di pasar, bukan KKN sih, cuman itu saya kerjanya di pasar gitu. Pokoknya berbagai kepedihan, saya belajar di pasar itu terasa bahwa dunia perantauan itu luar biasa. Jauh-jauh saya dari Rangka, dari Cisoka masuk ke Cikupah itu kan tidak punya kenalan, tapi alhamdulillah dengan tekad kuat saya, karena begini juga sebenarnya bertentangan, cuman pengen mandiri aja dari orang tua, nggak mau saya minta ke orang tua karena saya pengen ngebiayain sendiri di pondok pesantren atau kuliah.